Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Ismaningrum, NIM 200101090245. Jurusan Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Pada video kali ini, saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Praktikum Kimia Dasar Lanjut, dan yang akan saya bahas yaitu mengenai materi stoikiometri. Dan nantinya saya juga akan melakukan suatu praktikum atau percobaan mengenai stoikiometri. Langsung saja simak video selengkapnya. Kata stoikiometri berasal dari bahasa Yunani yaitu stoichon yang berarti unsur dan kata metron yang berarti mengukur. Secara umum, stoikiometri merupakan bidang dalam ilmu kimia yang membahas tentang cara perhitungan dan pengukuran atau hubungan kuantitatif antara zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Stoikiometri membahas perbandingan zat-zat yang digunakan dalam reaksi dengan zat-zat yang dihasilkan dari reaksi tersebut dalam sebuah persamaan reaksi. Adapun yang dipelajari pada materi stoikiometri yaitu meliputi dasar-dasar hukum kimia, interkonversi mol jumlah partikel gram volume, rumus empiris dan rumus molekul, serta stoikiometri reaksi. Stoikiometri merupakan ilmu yang menghitung hubungan kuantitatif dari reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Hal tersebut juga diperjelas oleh Winarni yang menyatakan bahwa materi stoikiometri merupakan kajian tentang hubungan-hubungan kuantitatif dalam reaksi kimia. Pada materi reaksi pembatas merupakan bagian dari stoikiometri dan dipelajari terakhir dari materi stoikiometri. Artinya, untuk mempelajari materi reaksi pembatas, siswa sudah memahami dan menguasai hukum-hukum dasar yang meliputi hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, hukum perbandingan volume, hipotesis Avogadro, dan konsep mol. Hukum kekekalan massa menyatakan massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Banyaknya zat bereaksi ataupun produk diperoleh jika persamaan reaksi sudah setara. Zat-zat bereaksi yang dicampurkan seringkali tidak dalam jumlah yang ekivalen. Artinya perbandingan mol tidak sesuai dengan perbandingan koefisien reaksinya. Apabila terjadi hal seperti itu, maka salah satu reaksi akan habis lebih dahulu, sementara reaksi lainnya bersisa. Jumlah hasil reaksi akan bergantung pada jumlah reaksi yang habis lebih dahulu. Artinya, zat-zat reaksi yang habis lebih dahulu akan membatasi jumlah hasil reaksi. Zat reaksi yang habis bereaksi akan membatasi hasil reaksi disebut reaksi pembatas, seperti yang diungkapkan Sudarmo. Nah, pada percobaan stoikiometri kali ini, alat dan bahan yang akan kita gunakan dan pakai yaitu diantaranya ada botol kaca, kemudian ada soda kue, ada sendok 1 buah, kemudian ada corong plastik, 3 buah balon, ada cuka, dan juga yang terakhir ada air putih. Langsung saja kita ke percobaan yang pertama. Pertama-tama ambil 1 buah balon, kemudian masukkan corong plastik pada lubang balon. Nah, selanjutnya kita masukkan soda kue sebanyak 1 sendok makan. Setelah itu, kita masukkan air putih pada botol secukupnya. Lalu kita masukkan cuka sebanyak 1 sendok makan. Setelah itu kita rekatkan
balon yang sudah diisi dengan soda kue tadi pada lubang botol. Nah, lalu kita tuangkan soda kue yang ada di dalam balon ini ke dalam botol. Tuangkan secara perlahan. Kita kocok botol secara perlahan supaya campurannya bisa tercampur dengan merata. Nah, bisa dilihat di sini balon bisa mengembang, yaitu dengan adanya campuran soda kue dengan cuka tadi. Seperti ini hasilnya pada balon pertama. Kita lanjut ke percobaan kedua menggunakan balon berwarna kuning. Sama halnya seperti percobaan pertama tadi, kita masukkan soda kue menggunakan bantuan corong plastik sebanyak 2 sendok makan. Nah, ketika sudah dimasukkan, lakukan seperti percobaan pertama tadi. Kita tuangkan air putih secukupnya ke dalam botol kaca menggunakan bantuan corong. Lalu kita tambahkan cuka sebanyak 2 sendok makan. Rekatkan balon pada lubang botol. Lalu tuangkan soda kue yang ada di dalam balon ini ke dalam botol secara perlahan. Lalu kita goyangkan. Bisa dilihat balon mengembang lebih cepat dan juga lebih besar dari percobaan pertama tadi. Pada percobaan pertama dan kedua tadi, maka dapat disimpulkan bahwa soda kue NaHCO3 dan asam cuka CH3COOH pada saat bereaksi akan menghasilkan garam, yaitu asam asetat dan natrium karbonat atau asam lemak. Asam karbonat tersebut akan memulai menjadi air dan gas karbon dioksida atau CO2 yang dapat mengembangkan balon. Semakin banyak soda kue yang bereaksi dengan cuka, maka gas yang terbentuk akan semakin banyak. Kemudian, gas akan mengadakan tekanan pada dinding-dinding balon, sehingga balon akan mengembang lebih besar dan cepat. Hal ini terjadi karena adanya reaksi kimia antara cuka dan soda kue menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Dan dapat disimpulkan bahwa tekanan gas di dalam balon dipengaruhi oleh banyaknya cuka dan soda kue yang bereaksi. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi stoikiometri, dan dengan adanya praktikum tadi semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.